Sistem dajjalun kadzabun ini. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perhatikan bagaimana perselisihan nasab Ba'alawi ini, karena kedua-duanya menyangkut hal-hal yang zolim, begitu, sehingga kedua kubu saling menuduh bahwa keturunan para Habib ini sebagai pengikut Dajjal. Sementara sebaliknya dari pihak Habaib menyatakan bahwa yang berusaha membatalkan nasab Ba'alawi itu adalah pengikut Dajjal. Mari kita perhatikan. Berangsur-angsur lah ya, berangsur-angsur. Tapi setiap perjuangan untuk meluruskan sejarah itu pasti ada halangan dan rintangan. Ya, itu wajar. Oleh sebab itu, kalau kita benar-benar jujur lah, kalau ulama ya tempatkanlah sebagai ulama. Kalau bukan ulama, nggak usah maca ulama. Hani bin Yahya As-Saqqaf itu bukan ulama. Dia itu agen Yahudi Israel yang menyamar. Pernah ditangkap di tahun 2012 di Jakarta, gara-gara menjadi bos judi online ketangkasan dengan atas nama amal yang akan disalurkan ke Yayasan Azizah Foundation. Ibunya sendiri, ibunya Habib Hani bin Yahya As-Saqqaf itu Azizah Al-Atas. Siapa Al-Atas itu? Jenengan bisa tahu semua. Jadi kalau saya bongkar-bongkar semua ini, waduh, sistem dajjalun kadzab benar-benar ada di Indonesia. Bukan hanya semata omong kosong belaka. Bukan main-main ini, tidak main-main ini. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar, ya. Ada di Jawa Timur, Habib Taufik. Nah, sudah kita saksikan dua buah video yang merupakan bahasan mengenai perselisihan nasab Ba'alawi yang dapat kita perhatikan begitu tajam kata-katanya, begitu saling menuduh bahwa lawan-lawannya itu adalah pengikut Dajjal. Tapi tahukah pemirsa bahwa kondisi seperti ini ternyata sudah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ramalannya itu tercantum pada sebuah hadis Sahih Abu Daud nomor 3704. Hadisnya begini, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman bin Sa'id al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Salim berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Ala bin Utbah dari Umair bin Hani al-Ansi, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, saat kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita tentang fitnah. Panjang lebar beliau bercerita seputar fitnah itu hingga beliau menyebutkan tentang fitnah Al-Ahlas. Seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu fitnah Al-Ahlas? Beliau menjawab,
adanya permusuhan dan peperangan. Kemudian fitnah kesenangan yang asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki ahli baitku. Ia mengaku berasal dari keturunanku, padahal bukan. Wali-waliku hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang akan berdamai pada seorang laki-laki layaknya pangkal paha yang bertumpuk di tulang rusuk. Maksudnya, kesepakatan yang semu. Kemudian akan muncul fitnah seorang yang buta dengan kekuasaan. Tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapat satu tamparan di mukanya. Maksudnya, bencana kerusakan darinya. Ketika fitnah itu telah dianggap usai, namun fitnah tersebut justru berkelanjutan. Seorang laki-laki yang paginya beriman menjadi kafir di waktu sore, sehingga manusia akan menjadi dua kelompok. Sekelompok orang yang beriman dan tidak ada kemunafikan dalam keimanannya, dan sekelompok orang yang penuh kemunafikan dan tidak ada keimanan padanya. Jika kondisi kalian sudah begitu, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Nah, jadi jika kita bandingkan fitnah Al-Ahlas di hadis ini dengan kondisi umat Islam dunia sekarang, memang fitnah yang terjadi baru 2 tahap, yaitu fitnah tahap pertama adanya permusuhan dan peperangan. Yaitu terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina. Kemudian fitnah keduanya adalah fitnah kesenangan yang asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki ahli bait Nabi SAW. Ia mengaku berasal dari keturunan Nabi SAW, padahal bukan. Ini sangat cocok dengan kasus-kasus para habaib yang mengeksploitasi umat Islam demi kesenangan mereka yang kemudian nasabnya dibatalkan dengan hasil penelitian Kiai Imaduddin. Eksploitasi umat Islam ini terjadi karena umat Islam kena doktrin mengagungkan ahli bait Nabi secara berlebihan. Padahal di sini disebutkan bahwa wali-wali Nabi yang harus dimuliakan adalah orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, jangan ditafsirkan bahwa ini adalah suatu kepastian takdir, tapi peringatan. Jika kita tidak mengatasinya atau tidak mampu mengatasinya, karena tidak tahu ilmunya, maka prediksi itu akan terjadi. Sama halnya dengan hadis prediksi umat yang dinyatakan bahwa akan terpecah menjadi 73 golongan. Karena tidak tahu ilmunya, maka jadilah umat itu berkelompok-kelompok. Fitnah kedua pun, jika saja umat sudah tahu bahwa wali-wali Nabi yang harus dimuliakan itu adalah orang-orang yang bertakwa, tentu fitnah kesenangan kaum Ba'alawi ini tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu, fitnah berikutnya umat harus tahu ilmunya dan berupaya keras untuk mencegahnya. Misalnya, jangan ada perdamaian atau kesepakatan semu, tapi harus tuntas.
Kemudian jangan biarkan orang yang buta kekuasaan untuk jadi berkuasa. Atau kalau ia sedang berkuasa sekarang, maka jangan dibiarkan terus berkuasa. Kemudian hal yang penting lagi, harus dikenali siapa orangnya dan bagaimana prosesnya. Orang yang tadinya beriman paginya, kemudian sorenya dia kafir. Para ulama harus hati-hati dengan ilmunya dia dan harus berusaha melawan ajarannya, sehingga tidak banyak umat yang terbawa kekafirannya, begitu. Nah, ini semua hanya penafsiran, mungkin benar, mungkin salah. Silakan yang lain ikut menafsirkan. Dan mungkin juga fitnah al-ahlas itu kejadian mungkin bisa jadi waktu yang akan datang. Ada kondisi yang mirip-mirip seperti ini begitu, tapi pengulangan berikutnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama beristihad, banyak-banyak berpikir, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Semoga kita tetap berada di jalan yang lurus sebagai wali-walinya Nabi. Begitu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.